Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Hanifah dengan NIM 12540100152, mahasiswi kelas D, semester 1, program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sekaligus mengembangkan 10 pertanyaan atau pernyataan termasuk satu pernyataan khusus yang telah diberikan oleh dosen. Penyampaian ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Pernyataan yang pertama, Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pernyataan ini benar. Menurut Hofland, komunikasi adalah proses di mana seorang komunikator menyampaikan perangsang-perangsang atau stimuli, biasanya berupa simbol-simbol, kepada komunikan dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk tingkah laku. Definisi ini berangkat dari pendekatan psikologi behavioristik, khususnya model stimulus dan respon, di mana komunikasi dipandang sebagai alat persuasi. Artinya, komunikasi dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan mampu memengaruhi atau perilaku penerima pesan. Jika belum terjadi perubahan, maka menurut pandangan Hofland, komunikasi tersebut belum sepenuhnya efektif. Pernyataan yang kedua, jika ingin memuaskan harapan logis penerima pesan, maka gunakanlah pola logika, metode keuntungan, dan struktur pesan. Pernyataan ini benar. Jika seorang komunikator ingin memuaskan harapan logis penerima pesan, maka pesan harus disusun secara rasional dan juga sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan pola logika yang jelas, metode keuntungan, serta struktur pesan yang teratur. Metode keuntungan digunakan untuk menunjukkan manfaat konkret yang akan diperoleh oleh audiens dari pesan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa teknik penyusunan pesan yang efektif, seperti Monroe's Motivation Sequence, AIDA, maupun pola sebab akibat, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan logis dan rasional halayak. Dengan demikian, semakin rapi logika dan struktur pesan, semakin besar kemungkinan pesan tersebut dipercaya dan diterima oleh audiens. Pernyataan yang ketiga, pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Pernyataan ini benar. Dalam komunikasi, pengaruh pesan tidak selalu langsung mengubah sikap atau perilaku seseorang. Pada tingkat pengetahuan atau kognitif, pengaruh komunikasi dapat muncul dalam bentuk perubahan cara pandang, perubahan pendapat, serta bertambahnya pemahaman individu terhadap informasi atau isu tertentu. Pada tahap ini, komunikasi bekerja pada ranah pikiran. Artinya, seseorang bisa saja menerima informasi, memahami pesan, bahkan memiliki pendapat baru. Namun, belum tentu langsung bertindak. Dalam teori efek komunikasi, kondisi ini termasuk ke dalam pengaruh kognitif. Berbeda dengan pengaruh efektif menyentuh perasaan dan pengaruh konatif yang mendorong tindakan. Oleh karena itu, perubahan pengetahuan merupakan tahap awal dari proses pengaruh komunikasi, sebelum muncul perubahan sikap dan juga perilaku. Pernyataan yang keempat, tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun, komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilaku sendiri. Pernyataan tersebut benar. Tidak semua perilaku dapat disebut sebagai komunikasi. Perilaku baru menjadi komunikasi ketika seseorang memberi makna terhadap tindakan tersebut, baik terhadap perilaku orang lain maupun terhadap perilakunya sendiri. Dalam kajian komunikasi, perilaku mencakup semua tindakan manusia, sedangkan komunikasi adalah perilaku yang dimaknai sebagai pesan dalam konteks tertentu. Artinya, yang menentukan ada atau tidaknya komunikasi bukan tindakannya, melainkan pada makna yang diberikan. Sebagai contoh, seseorang yang bersin belum tentu sedang berkomunikasi. Namun, ketika bersin itu terjadi dalam situasi tertentu, misalnya presentasi perilaku tersebut bisa dimaknai sebagai tanda kelelahan, kondisi kesehatan, atau bahkan ketidaknyamanan. Dengan demikian, makna merupakan unsur utama dalam komunikasi. Tanpa adanya komunikasi makna, perilaku hanya menjadi aktivitas biasa, bukan proses komunikasi. Pernyataan yang kelima,
Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi, akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi menjadi efektif. Pernyataan ini benar. Kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti agama, suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, maupun hobi dapat mendorong individu untuk saling tertarik dan merasa lebih dekat. Kesamaan tersebut menciptakan rasa nyaman dan aman dalam berinteraksi, sehingga proses komunikasi menjadi lebih lancar. Dalam kajian komunikasi interpersonal, kondisi ini dikenal dengan istilah homopili, yaitu kecenderungan individu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Kesamaan ini membantu mengurangi hambatan komunikasi, mempermudah pemahaman pesan, serta meningkatkan kepercayaan antar individu. Namun, dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya terjadi pada individu yang serupa. Perubahan tetap kemungkinan terjadinya komunikasi yang baik selama terdapat empati, keterbukaan, dan kemampuan berkomunikasi yang bermoral. Dengan kata lain, kesamaan memang mempermudah, tetapi perbedaan bukanlah penghalang selama dialog tetap dijaga. Pernyataan yang keenam, gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak. Terdapat pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Pernyataan ini benar. Gangguan dalam komunikasi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau fisik, tetapi juga muncul dari faktor psikologis. Perbedaan persepsi, sikap, pengalaman, serta latar belakang psikologis antara komunikator dan halayak dapat menimbulkan gangguan psikologis dalam proses komunikasi. Gangguan psikologis ini memengaruhi cara individu memaknai pesan yang diterima, sehingga makna pesan yang dipahami oleh halayak tidak selalu sama maksud yang ingin disampaikan oleh komunikator. Dalam teori komunikasi, gangguan psikologis berkaitan dengan faktor-faktor internal seperti emosi, prasangka, pengalaman masa lalu, dan kerangka berpikir seseorang. Oleh karena itu, meskipun pesan yang disampaikan dengan bahasa yang jelas, suara yang terdengar, dan media yang berfungsi dengan baik, pesan tetap berpotensi disalahartikan karena perbedaan cara pandang masing-masing individu. Pernyataan yang ketujuh, suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Ya, pernyataan ini benar. Komunikasi merupakan suatu peristiwa yang berlangsung dalam waktu tertentu dan bersifat irreversibel, artinya tidak dapat ditarik kembali. Pesan yang telah disampaikan, baik secara verbal maupun nonverbal, tidak dapat dihapus atau diulang secara persis sama, karena pesan tersebut sudah diterima dan ditafsirkan oleh pihak penerima. Dalam kajian ilmu komunikasi, konsep ini dikenal sebagai irreversibility of communication. Sekali pesan dikirim, makna telah terbentuk di benak penerima dan dampak psikologis maupun sosial sudah mulai terjadi. Meskipun klarifikasi atau penjelasan lanjut dapat dilakukan, hal tersebut hanya berfungsi untuk mengurangi dampak, bukan menghapus sepenuhnya. Oleh karena itu, komunikasi menuntut kehati-hatian, kesadaran konteks, serta bertanggung jawab etis, terutama dalam komunikasi interpersonal dan komunikasi publik. Pernyataan yang ke-8. Banyak masalah atau konflik dapat terjadi, namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab yang mampu merendam itu semua karena berkaitan dengan masalah struktural. Pernyataan ini benar. Dalam kehidupan sosial, berbagai masalah dan konflik memang dapat terjadi. Namun, komunikasi tidak dapat dipandang sebagai panacea atau obat mujarab yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan. Hal ini disebabkan karena tidak semua konflik bersumber dari kesalahpahaman komunikasi. Sebagian konflik justru berakar dari persoalan struktural,
seperti ketimpangan kekuasaan, ketidakadilan ekonomi, perbedaan kepentingan, serta sistem dan kebijakan yang tidak seimbang. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi memang berperan penting untuk membuka dialog, mengurangi ketegangan, dan membangun saling pengertian. Namun dengan demikian, komunikasi saja tidak cukup. Penyelesaian konflik yang bersifat struktural tetap memerlukan perubahan sistem, kebijakan, dan distribusi sumber daya yang lebih adil. Dengan kata lain, komunikasi adalah alat pendukung yang penting, tetapi bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan konflik sosial. Pernyataan yang ke-9, ekspresi masking, di mana manusia kadang perlu tidak menunjukkan terlalu banyak emosi pada ekspresi wajahnya. Pernyataan ini benar. Ekspresi wajah masking atau facial masking adalah kondisi ketika individu menahan, menyembunyikan, dan mengendalikan ekspresi emosinya, sehingga tidak seluruh perasaan yang dialami ditampilkan melalui ekspresi wajah. Proses ini dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar, dan umumnya dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial, menjaga profesionalitas, dan menghindari konflik dalam interaksi sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua emosi dapat atau perlu diekspresikan secara terbuka. Oleh karena itu, individu belajar mengatur ekspresi wajahnya sesuai dengan konteks, seperti dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun budaya tertentu. Dalam konteks ini, masking bukanlah bentuk kebohongan, melainkan strategi adaptif dalam berkomunikasi. Namun, dengan demikian, apabila ekspresi masking dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, hal ini dapat berdampak pada kelelahan emosional, stres psikologis, dan burnout, terutama dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk emosi dan kesehatan psikologis. Pernyataan ke-10, semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Yap, pernyataan ini benar. Semakin besar atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek atau individu, pupil matanya cenderung mengalami pelebaran. Perubahan ini merupakan respon fisiologis yang bersifat involuntar. Artinya, terjadi secara otomatis dan tidak disadari oleh individu. Dalam kajian komunikasi nonverbal, mata memiliki peran yang sangat penting. Tatapan mata dapat menunjukkan minat dan perhatian, mengekspresikan emosi, serta mengatur interaksi sosial. Oleh karena itu, perubahan ukuran pupil dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pesan nonverbal yang mengungkapkan kondisi emosional seseorang tanpa menggunakan kata-kata. Namun demikian, penting untuk memperhatikan konteks. Pelebaran pupil tidak hanya dipengaruhi oleh ketertarikan, tetapi juga oleh faktor lingkungan seperti pencahayaan. Dengan demikian, dalam memahami komunikasi nonverbal, khususnya perilaku mata, diperlukan kepekaan terhadap konteks agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran. Selanjutnya, di sini saya mendapatkan satu pernyataan khusus, yaitu menceritakan tentang perjuangan seorang ayah. Ayahku adalah sosok pemimpin keluarga yang sederhana, tetapi penuh dengan ketangguhan. Bertahun-tahun ia bekerja sebagai seorang PNS, menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama, bekerja pagi, pulang sore, lalu kembali menjadi ayah yang selalu hadir untuk keluarganya. Pekerjaan itu ia jalani dengan penuh tanggung jawab, bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memastikan keluarganya hidup aman dan berkecukupan. Dalam memimpin keluarga, ayah tidak banyak bicara, tetapi tindakannya selalu nyata. Ia mengajarkan arti disiplin, kejujuran, dan kerja keras melalui contoh sehari-hari. Ketika saya melihat ayah tetap berangkat kerja meski lelah atau cuaca tidak bersahabat, saya belajar bahwa tanggung jawab tidak boleh ditinggalkan. Kini, ayah telah pensiun. Namun, semangat kerjanya tidak ikut berhenti. Waktu yang dulu dihabiskan di kantor, kini ia alihkan ke halaman rumah. Dengan sabar, ayah menanam sayuran, menanam buah-buahan, dan juga menanam tanaman lainnya. Dari kebun kecil itu, ayah kembali mengajarkan banyak hal.
tentang kesabaran menunggu hasil, tentang merawat sesuatu dengan penuh perhatian, dan tentang bersyukur atas hal-hal sederhana. Bagi saya, ayah tetaplah pemimpin keluarga. Jika dulu ia menafkahi keluarga melalui pekerjaannya sebagai seorang PNS, sekarang ia memimpin dengan keteladanan hidup yang tenang dan bermanfaat. Dari ayah, saya belajar bahwa perjuangan tidak selalu keras dan terburu-buru. Terkadang ia tumbuh perlahan seperti sayuran di kebun rumah, namun memberi makna yang besar. Demikian pemaparan dari saya terkait jawaban dan penjelasan atas 10 pernyataan dalam mata kuliah ilmu komunikasi. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan ke depannya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.